Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini Hipopedia akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mendaftar PIP atau Program Indonesia Pintar. Sebelum kita bahas tentang bagaimana cara mendaftar PIP atau Program Indonesia Pintar, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah PIP itu dan beberapa poin penting tentang PIP. Nah, yang pertama, apa sih PIP atau Program Indonesia Pintar itu? Program Indonesia Pintar merupakan bantuan uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Kemudian, tujuan PIP ini dirancang untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin atau prioritas tetap agar mendapat layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah baik melalui jalur formal SD sampai SMA atau SMK dan jalur non-formal paket A sampai paket C dan pendidikan khusus. Melalui program PIP ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan. PIP ini juga diharapkan untuk meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Kemudian, siapa sih penerima PIP itu, teman-teman? Penerima PIP itu dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama penerima PIP dengan pemegang KIP atau yang sudah memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Kemudian yang kedua, kategori penerima PIP dari peserta didik keluarga miskin atau rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus seperti peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, kemudian peserta didik yang berstatus yatim piatu atau yatim atau piatu dari sekolah, panti sosial atau panti asuhan. Kemudian peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Kemudian peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out atau DO yang diharapkan kembali untuk bersekolah. Kemudian peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK di daerah konflik, dari keluarga terpidana berada di lembaga pemasyarakatan dan memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Kemudian ada peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non-formal lainnya. Kemudian poin yang selanjutnya, teman-teman, siapa ya yang menyelenggarakan program Indonesia Pintar ini? PIP atau Program Indonesia Pintar ini merupakan kerjasama dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, kemudian Kementerian Sosial atau Kemensos, dan Kementerian Agama atau Kemenak. PIP Dikdasmen diselenggarakan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia dalam rangka menyampaikan informasi kepada satuan pendidikan atau sekolah. Nah, kemudian terdapat poin penting yang perlu teman-teman ketahui, yaitu bagaimana jika siswa miskin belum menerima KIP. Nah, teman-teman di sini dapat mendaftar dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS dari orang tua teman-teman ke sekolah masing-masing. Jika tidak memiliki KKS, orang tua teman-teman dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM
dari kelurahan terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran. Kemudian datang ke sekolah agar diusulkan oleh sekolah dari masing-masing teman-teman. Nah, poin selanjutnya yaitu apa sih kegunaan dana PIP untuk teman-teman yang sudah disalurkan dari pemerintah. Dana PIP dapat teman-teman gunakan untuk membantu biaya personal pendidikan teman-teman, seperti membeli perlengkapan sekolah, yaitu tas, sepatu, alat tulis, dan kursus atau bimbel atau bimbingan belajar, seperti bimbingan belajar mapel atau mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Kemudian bisa digunakan untuk uang saku dan biaya transportasi, yaitu naik bus atau membeli BBM kendaraan, dan juga untuk biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi teman-teman. Kemudian program PIP ini juga ada yang mengawasi loh teman-teman. Lalu siapa sih yang mengawasi program PIP ini? Selain pengawasan internal sekolah atau lembaga pendidikan, pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kemudian Inspektorat Jenderal atau Ijen, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kemudian masyarakat juga dapat membantu pengawasan PIP dengan melaporkan hal yang dianggap tidak sesuai. Misalkan anak dari keluarga mampu tapi mendapatkan PIP, sedangkan ada anak keluarga yang tidak mampu malah tidak mendapatkan PIP. Masyarakat dapat melaporkan hal yang tidak sesuai ke kontak pengaduan PIP pada website PIP, yaitu pip.kemdikbud.go.id. Nah, begitulah penjelasan mengenai PIP dan cara mendaftarnya ya teman-teman. Ikuti terus channel YouTube kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.